Kita ketemu lagi di mana Mbak Lin? Di Morning Ladies Excuse. Sambil ngobrol podcast. Masya Iya. Allah di pagi hari ini di hari Ahad ya, yang biasanya ya udah weekend gitu kan. Tapi Masya Allah teman-teman ada kesempatan untuk ada modis nih kayak gitu. Jadi nggak cuman rebahan atau apa. Bener, Jadi iya. kayak kan waktu bersih-bersih rumah juga ya. Terus itu bisa digunain buat sambil ini loh, sambil dengerin kita ya. Ya walaupun walaupun kita receh-receh kayak gini ya, semoga ada ilmu lah ya. Iya, semoga ada manfaatnya nanti. Iya. Tapi ngomong-ngomong Mbak Lin, aku agak salfok, kayaknya studio kita kok agak berbeda ya. Iya nggak sih Mbak Lin? Iya. Lebih gelap, terus ada cahaya ungu ini dari belakang. Biru, mohon maaf. Oh ya, biru. Ini ada ungunya tahu. Oh iya. Oh ya. Mau lanjut bahas masalah warna. Udah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah ya, kita selalu bersyukur kepada Allah gitu. Kita masih diberi kesempatan untuk ikut modis hari ini gitu, dengan keadaan terbaik kita gitu. Mungkin teman-teman yang batuk-batuk, pilek, semoga nanti sebelum Ramadan bisa cepat sembuh ya, dan Allah temukan kita di Ramadan gitu ya Mbak Lin. Kemudian salawat serta salam juga tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya juga ya Vin, di yaumil akhir nanti, dan semoga kita bisa bertetangga juga dengan beliau dan para sahabat. Amin ya Allah. Amin. Dan tak lupa juga kita selalu mengingatkan teman-teman, karena ini apa ya, forum ilmu gitu ya Mbak Lin. Jadi perhatikan juga adab-adab menuntut ilmu. Jadi kita ikut mau di sini sudah dalam keadaan siap gitu, meskipun tadi misalkan mau disambi bersih-bersih rumah gitu. Tapi kalau bisa tetap pakai pakaian yang menutup aurat gitu. Terus kalau misalkan sempat mencatat, boleh siapkan catatannya gitu. Atau lewat HP juga bisa. Iya, lewat HP langsung dibikin status boleh. Nanti di-tag di Yuk Ngaji. Oh iya, tag Yuk Ngaji. Gitu. Sebelum mulai modis hari ini, kita buka dulu dengan doa. Ya, kita berdoa dulu ya, doa menuntut ilmu. Amin, berdoa cukup. Ini judulnya apa sih Mbak Lin? Lihat poster dulu. Kok lupa saya? Ini sih apa, Girls Are You Ready for Ramadan? Oh, Are You Ready for Ramadan? Kirain Are You Ready for Lebaran? Puasa aja belum Ibu? Biasanya tuh udah kepikiran Lebaran tuh loh. Udah ini ya, pesan-pesan kue Lebaran. Kan udah PO nggak sih biasanya? Udah PO kue Lebaran tuh loh. Kemarin di supermarket udah banyak kan? diskonan gitu. Jadi kalau mau siap-siap buat Lebaran tuh dari sebelum puasa kayak gitu. Masya Allah, padahal Ramadannya aja belum ya. Tapi kita tuh udah 2 tahun kayaknya Ramadannya di rumah aja nggak sih? Maksudnya 2 kali puasa 2 kali Lebaran. Iya, 2 kali puasa 2 kali Lebaran itu berbeda gitu dari yang biasanya. Yang mungkin kita setiap Ramadan itu kegiatan rame banget di masjid kayak gitu. Terus habis itu Lebaran kumpul juga sama keluarga besar gitu ya. Tapi kan kita udah lama banget di rumah gitu kan. Di rumah masing-masing maksudnya. Nah, itu apa sih yang Mbak Lin kangenin gitu dari Ramadan? Suasana Ramadan yang biasanya. Kalau aku kangen ini sih, berburu buka puasa di masjid. Enggak. Kalau di kampungku tuh biasanya ada kayak anak kecil gitu loh yang TPA, habis TPA nanti dibagi apa sih namanya, takjil ya. Terus makan bareng kayak gitu, mulai dari anak-anak sampai ibu-ibu simbah-simbah kayak gitu loh. Ramai banget lah. Tapi kan selama 2 tahun udah nggak diadain ya. Itu sih yang dikangenin. Bener, apalagi ini ya, teman-teman mahasiswa biasanya ini yang ditunggu-tunggu adalah rilis ini menu buka. Jadi misalkan hari ini mau buka apa, cari tuh yang menunya cocok, masjid mana. Jadi tuh hunting menu buka puasa. Ya Allah. Biasanya dibanding kalau teman-temanku ini kan di kampus ada asrama ya, asrama kampus gitu. Biasanya mereka tuh kan punya list menu, habis itu dibandingin, aku nggak mau makan nasi kebuli. Iya, makanya itu terus cari menu yang cocok kan.
Kayak gitu terus bareng-bareng tuh saat asrama. Iya, seru banget Masya Allah. Terus kalau aku tuh yang paling aku kangenin dari Ramadan yang di Mm-mm. tempatku ya, di kampungku, kan biasanya itu masjid, bukan masjid sih, musolah, cuman musolah kecil gitu di dekat Mm-mm. rumahku. Itu tuh eh ada TPA cuman kalau pas Ramadan. Oh. Jadi itu Ya. aku kangennya TPA. Entah Mm. kenapa pas TPA itu tiba-tiba anak-anak tuh pada kumpul gitu yang Mm-mm. biasanya mereka nggak pernah berseliweran di musola. Iya, Tiba-tiba ada aja kayak kamu tuh dari mana? namanya nggak tahu Iya gitu ya. tuh kamu anak siapa kok tiba-tiba di sini? Mereka tuh tiba-tiba datang gitu loh. Jadi Mm-mm. rame banget Masya Allah. Mm. Insya Allah ya. Mm-mm. Tapi ngomong-ngomong kan kita kangen nih suasana kayak gini. Terus kita tuh mau Ramadan kan sekarang. Nah, Iya, ada yang kemarin-kemarin udah kemarin-kemarin nggak ada itu diadain nggak? yang kemarin-kemarin nggak ada. Kayak misal yang tadi TPA yang di TPA kampung sih. ada besok. Iya, Hmm, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Setelah 2 tahun. Kalau di tempatku tuh ada sih, tapi nggak ini apa namanya biasanya kan makan bareng gitu kan. Itu enggak cuman sampai dibagiin udah pulang kayak gitu. Oh gitu. Tapi ya lumayan lah ya Mm-mm. mengobati kerinduan 2 Mengikuti tahun. kerinduan, oh. Terus di tempatku itu Mm-mm. apa ya kayak remaja masjidnya gitu ya. Iya. Itu tuh adalah orang-orang yang nggak bisa ditemuin kecuali kalau Ramadan. Oh iya. Iya, karena saking sibuknya mereka. Nah, pas Ramadan ini kayak jadi ajang kita saling kumpul gitu loh. Mm, Jadi mm-mm. kita tuh tahu kabar satu sama lain tuh cuma setahun sekali. Pas Ramadan doang ketemunya gitu. Insya Allah Jadi berkahnya ya. semua kumpul rame gitu. Terus yang aku suka dari Ramadan itu kayak apa ya? Selain suasananya ya, Mm-mm. terus kayaknya tuh orang yang maksudnya semua orang Mm-mm. itu kayak seneng deh Ramadan. Iya nggak sih maksudnya? Iya. Mm-mm. Nggak cuman orang Muslim Iya aja kadang, benar. iya nggak Mm-mm. sih? Mm-mm. Kayak suasananya tuh bisa kita saling membaur. Terus habis Iya. itu, ya pokoknya gitulah. Gimana ya? Aku susah menjelaskan suasana Ramadan, Mbak Lin. Tolong bantu. Iya sih kayak nggak cuman orang Muslim aja yang ikut apa ya, ikut keberkahannya gitu loh, tapi juga Oh juga iya, betul. teman-teman yang non Muslim kayak gitu. Justru teman-temanku juga bilang kan, aku suka di Ramadan kenapa banyak takjil kayak gitu Iya gitu loh. bener. Terus biasanya kan kalau di masjid kampus tuh ini semuanya, jadi nggak cuman yang puasa aja yang dibagi Hmm, gitu. mm, mm, mm. Jadi mereka pun juga dapat kayak gitu-gitu sih. Mereka jadinya seneng gitu loh Iya, kalau terus habis Ramadan. itu Ramadan itu kayak kita tuh mudah banget berbuat baik di Ramadan. Iya. Iya nggak sih Mbak Lin? Mm-mm. Mm-mm. Kayak suasana itu sangat mendukung untuk berbuat baik. Iya. Misalkan nih kita jangan kita lah. Misalkan ada orang yang dia tuh jarang jarang sedekah gitu loh. Mm-mm. Tapi pas Ramadan ini kayak tiap masjid tuh dia kasih, dia Iya, masukin kotak infaknya gitu. Itu tuh kayak sangat-sangat gampang untuk berbuat baik gitu loh. iya. Dan ini apa namanya yang paling kerasa tuh kalau misal lagi kumpul cewek-cewek kayak gitu kan, Heeh. lagi ya main atau apa kayak gitu. Nanti kalau udah ada yang tahu nggak sih si ini, nah itu biasanya kayak puasa puasa Oh puasa iya kayak gitu bener. loh. Jadi tuh Jadi ada alasan untuk menghentikan gitu. puasa puasa. Gitu. Oh iya iya bener bener bener. Kangen banget. Tapi itu udah Hamin berapa sih Mbak Lin? Hamin berapa ya? Hamin Hamin 6, 6 5. 6 atau 5 nggak Oh sih? iya itu ya. Udah ya seminggu lah ya, bilang aja Mm. seminggu gitu. Kira-kira udah siap belum Mbak Lin? Siap, insya Allah. Udah siap lah ya. Mm-mm. Lebaran aja udah disiapin dari sekarang. Kalau kamu Insya Allah. gimana? Siap nggak siap harus siap Iya nih. sih. Tapi kayaknya maksudnya nggak ada kata terlambat untuk mempersiapkan Ramadan itu kan. Bener. Kalau Mbak Lin biasanya ada target-target gitu nggak kalau pas eh Ramadan? ada sih kalau sebelum Ramadan tuh pasti udah kayak di list gitu loh targetnya apa sih, terutama kan kita kalau pas Ramadan tuh ini ya kayak bulannya Al-Quran kayak gitu kan. Nah itu kayak udah di ini pokoknya dalam 30 hari nih kayak gitu nanti dikurangin tanggal merah bla 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 kayak gitu, itu berarti harus baca berapa lembar kayak gitu, karena kayak nyesek aja di tahun-tahun sebelumnya gitu loh, kayak Kenapa tuh? udah 30 nih, udah 30 awal nggak jadi dilanjutin kayak gitu-gitu loh. Ini kan nggak khatam kan padahal tinggal Tinggal dikit. kayak gitu, nyesek aja sih. Sama-sama.
Tapi aku juga sering ini kan bikin target tentang yang Al-Qur'an itu. Mm-mm. Biasanya aku targetin kalau selama Ramadan itu paling nggak khatam sekali. Iya. Berarti kan kita kan 30 juz Mm-mm. dibagi 30 hari 30. berarti satu hari 1 juz Iya. gitu kan. Tapi kan kita kan perempuan kan pasti ada tanggal merah yang Mm-mm. kita nggak baca Al-Qur'an gitu. Mm-mm. Jadi bilanglah misalkan 7 hari. Mm-mm. Berarti waktu kita tinggal 23. 23 hari gitu kan. Nah, itu aku ngerasa kayak agak ngoyo banget gitu loh. Iya. Ya nggak sih 7 Mbak Lin? juz nggak sih? Iya, kayak 7 juz tuh harus kita rapel di 23 hari itu loh. Iya. Nah, itu. Sebenarnya aku nanti pengen nanya itu gimana sih tipsnya Oh iya, benar. supaya apakah kita ini nggak usah targetnya nggak usah yang harus khatam gitu loh. Atau misalkan bikin target-target kecil yang kira-kira kita bisa apa? Bisa capai gitu kan. Itu sih. Iya. Kameranya mati ya? Kita nggak kelihatan ya. Kita nge-podcast aja Mbak Lin nih pakai ini. Masya Allah. Udah. Itu sih Mbak Lin. Terus biasanya target apa lagi yang pas Ramadan kayak gini tuh? Target apa lagi ya? Ini kalau ibu-ibu tuh biasanya nyiapin menu buka puasa sama menu sahur gitu. Karena kadang tuh ini sering diprotes sama keluarganya kayak sahurnya itu aja. Bukanya itu aja gitu. Jadi kadang nih ibu-ibu emang harus kreatif ya kan. Nah, masalahnya saya bukan ibu-ibu, jadi saya nggak nyiapin. Saya anak. Iya, biasanya kayak gitu disiapin juga kayak gitu sih kalau ibuku. Betul. Sebenarnya nyiapin juga ibuku, tapi ibuku nyuruh aku. Jadi karena aku yang nyariin menunya. Gitu. Kalau aku nyumbang ide aja. Nyumbang ide ya. Terus apalagi ya? Visi target Ramadan itu. Mungkin itu kali ya. Terus mungkin kayak misalkan tadi sedekah sedekah berapa ribu per hari. Kan ada orang yang kadang target kayak gitu. Terus baca buku itu biasanya juga kayak gitu. Habis itu nambahin sholat sunnah. Itu target Ramadan. Pokoknya kayak tahun kemarin tuh Ramadannya kurang apa sih kayak gitu. Misal belum cuma nyampe berapa juz kayak gitu. Nah, nanti di Ramadan ini kayak ditambahin gitu lah ya. Bener. Jadi emang Ramadan ini kan sesuatu yang harusnya emang dinanti-nanti gitu loh, dan kita harus menyambut itu dengan gembira. Tapi kayak jangan sampai kita tuh juga nggak ada persiapan untuk menyambutnya gitu kan. Ya kan biasanya kalau misalkan kita menanti sesuatu kita menyiapkan hal itu nggak sih? Jadi Ramadan ini harus memang dipersiapkan gitu. Dan prepare-nya nggak cuman H-2, H-3. Harusnya sih begitu. Harusnya begitu. Tapi karena sekarang ini udah H-6, ya itu tadilah ya, nggak ada kata terlambat untuk menyiapkan Ramadan gitu kan. Benar banget. Kita siapkan 6 hari ini dengan maksimal gitu. Siapkan fisik, siapkan hati, ilmu juga gitu. Mungkin supaya pembahasan kita tidak kemana-mana. Nanti kita sampai bahas lebaran malah. kita langsung panggil aja seseorang yang bisa kita tanya-tanya lebih jauh. Oke, boleh kita langsung panggil Mbak Farah. Iya. Waduh, keduluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa jadi yang menyambut seperti Mbak Farah? Gimana kabarnya Farah? Alhamdulillah. Vina gimana kabarnya? Alhamdulillah. Di sini yang hadir gimana kabarnya? Semoga sehat semuanya ya. Amin. Ini gimana nih? Kita mau nyambut Ramadan, udah nyiapin apa aja Linda sama Vina? Nyiapin apa ya? Mental ya. Tadi seru banget ngobrolin apa aja sih kalian? Ngobrolin ini sih Mbak, kayak tentang Ramadan tahun lalu, terus yang dirinduin tuh apa gitu kan. Kita mau momennya mau nunggu Ramadan nih tahun ini gitu. Kita udah iya lagi
kita nggak mau berbohong Mbak, emang iya. Iya, emang iya. Salah satunya. Salah satunya. Sama list masjid mana yang buka puasanya daging ayam gitu Iya, kan. ikan. Perbaikan gizi. Ya, Masya pokoknya Allah, yang jarang dimakan waktu hari-hari biasa. Iya, jadi berkah ya bulan Ramadan Iya, ini. Masya Allah. Terus kita tadi juga sempat ngobrolin tentang suasana Ramadan gitu. Maksudnya kayaknya semua orang itu pasti bergembira pas Ramadan. Entah bergembira karena apa ya? Karena suasananya bisa ketemu temen, atau tadi karena takjil misalkan. Tapi Karena kayaknya bukber gitu ya. Heeh, karena tapi suasana itu semua gembira gitu loh kayaknya. Masya Allah. Gitu. Terus jadi orang-orang yang mungkin jarang keluar ke masjid jadi pada ke masjid gitu, jadi ramai gitu loh. Yang nggak pernah tegur sapa sama tetangganya terawih Iya. bareng. Iya, ya kan? tahu bareng. Makanya kayak ini tahu kabar orang lain tuh setahun sekali pas Ramadan doang. Sama pas lebaran sih. Ya Masya Allah. Allah. Itu terus tadi kita ini Mbak bingung gitu kan, kita kan biasanya sering bikin tuh target-target Ramadan. Terus biasanya aku nargetin kalau setiap kali Ramadan itu paling nggak khatam 1 kali. Cuman kan kadang kan kita ada hari yang kita nggak bisa baca Al-Quran ya Mbak, jadi suka nggak tercapai itu targetnya. Nah itu gimana, apakah manajemen waktunya kurang baik, atau bikin aja target-target kecil gitu yang kira-kira bisa kita capai? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi pertama kita harus tahu dulu nih, untuk kita kan harus mempersiapkan Ramadan itu seperti apa. Tadi iya. juga masuk ke bagaimana kita memanajemen waktu ketika kita Ramadan dan lain sebagainya. Terus kalau kita lagi haid, apa yang harus kita lakukan sebagai perempuan gitu Iya, kan itu ya. galau banget Mbak kalau Iya. lagi haid tuh, kayak aduh pas Ramadan Aduh, pas ini Ramadan guys. hilang apa kayak Iya. kehilangan waktu gitu Apalagi ya. kalau pas 10 hari terakhir itu Terakhir, nangis deh nangis. itu. Oh, ya Allah, pengennya ini apa iktikaf Iya. gitu ya, terus haid. Masya Allah ya. Yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih Ramadan itu gitu, apa sih keistimewaan dari Ramadan. Itu yang membuat kita bisa lebih mempersiapkan diri kita. Ibaratnya kalau aku nggak kenal Linda, aku nggak akan, maksudnya ya oke, aku akan biasa aja gitu loh. Tapi kalau misalnya aku kenal Linda orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau misalnya aku mau berkunjung ya aku tahu nih orangnya kayak gini. Jadi aku Tak kenal lebih maka tak sayang. ta'aruf. Tak Ya, kenal maka kenalan. terus kalau misalnya kita juga apa namanya? Kalau misalnya kita kayak presiden ya, kita kan tahu oh Pak Jokowi adalah seorang presiden. Kalau kita tahu beliau, maka kita akan kalau ketemu kita bakal prepare kan. Dia Iya. adalah orang yang memimpin gitu kan di Indonesia ini gitu. Ketika kita mau bertemu, pasti kita akan ada prepare yang lebih daripada aku ketemu Vina gitu. Nah, kayak gitu juga ketika kita tahu tentang Ramadan ini seperti apa, yang sangat luar biasa keutamaannya, maka kita akan lebih prepare kalau kita tahu. Nah, kita tahu kalau Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ya kan, ini juga banyak tafsirnya, banyak artinya juga. Ada yang mengatakan arti yang sesungguhnya seperti itu, ada yang mengatakan juga yang masalah setan-setan itu dibelenggu gitu kan. Nah, itu katanya ada ulama yang menyampaikan bahwasannya maksudnya adalah setan-setan yang kelas-kelas kakap gitu loh. Nah, setan-setan yang keroco atau setan-setan bentuk manusia ya tetap, apalagi kan minal jinnati wan nas gitu ya. Jangan-jangan setan yang setan yang berbentuk jin yang berbentuk setan itu udah diikat, tapi jin yang manusia itu masih berkeliaran gitu dari diri kita sendiri. Nauzubillah min zalik. Nah, ketika kita tahu di situ banyak keberkahannya, dan tadi Linda juga nyampein bahkan orang-orang yang bukan Islam pun ada kecipratan keberkahan di sana gitu. Keberkahan itu suatu kebaikan yang terus bertambah ya. Misal tadi tungguin takjilnya, terus rasanya kayak damai aja gitu. Kalau orang mau berbuat jahat tuh pasti mikir dulu gitu kan. Puasa nanti aja tunggu buka, enggak deh. Seenggaknya dia bisa menunda kejahatan. Seenggaknya dia bisa menahan gitu kan. Dia bisa menahan perbuatan buruknya itu. Nah, jadi kita tahu nih, terus di Ramadan itu adalah bulan-bulan turunnya Al-Quran. Terus di bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan, apalagi nanti di 10
10 hari hari terakhir itu Masya Allah keberkahannya. Nah kalau kita tahu bahwasannya di bulan Ramadan ini adalah waktunya kita apa ya, panen pahala sebanyak mungkin gitu. Kalau kita tahu hal demikian, maka kita akan otomatis untuk memanfaatkan waktu lebih baik. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Pertama ilmu tadi, kita harus tahu dulu. Sebenarnya sih kalau kita ngomong persiapan Ramadan di 6 hari terakhir itu gimana Iya. ya? Gimana? Di saat para ulama 6 bulan 6 sebelum bulan. Ramadan, ini Kita 6 6 hari. Ya beda Masya level Allah. ulama dan Ya, itu juga makanya kan para sahabat dulu, orang-orang soleh terdahulu itu mempersiapkan Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan, dan 6 bulan setelah Ramadan itu berdoa agar amalan di bulan Ramadannya itu Diterima. diterima. Nah, kita siapinnya 6 hari, ada yang 6 jam nyiapin sahur doang, Ya Allah. ya kan. Terus selesai Ramadan hilang tuh udah lebaran kan. Makanya juga pertama kita mengistighfari itu. Astagfirullahaladzim. Cuman ya kalaupun kita telat untuk persiapan, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Apabila kita tidak bisa menjalankan seutuhnya, maka jangan tinggalkan sepenuhnya gitu kan. Jadi tetap kita harus meniatkan diri untuk melakukan persiapan. Persiapan pun harus dilakukan setiap saat. Nah mungkin yang udah persiapan 6 bulan lupa nih di 6 harinya, maka kita sama-sama reminder lagi gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu dengan ilmu Ramadan itu seperti apa. Yang belum tahu coba deh nanti ikut-ikut, banyak tuh kajian-kajian daurah tentang Ramadan, Iya, nanti banyak diikutin. Terus ada juga buku 24 jam di bulan Ramadan yang Ustadz Abu Tuasikal. Nanti ini ada teman-teman kalau udah gabung di grupnya nanti tolong di-sharein ya. oh Nanti ya. aku kirim ke Linda, udah ada kayaknya dikirim di grup waktu itu. Iya. Nah nanti teman-teman dapat free buku itu, boleh disebarluaskan nanti untuk dibaca-baca juga. Nah jadi pertama kali kita mempersiapkan ilmu. Nah kemudian apa? Ketika ilmu kita udah siapkan, maka iman kita akan bertambah, karena ilmu itu pemimpin kan dari semua amal gitu ya. Nah ketika kita udah mempersiapkan ilmu, maka kita siapkan juga iman kita siapkan juga hati kita siapkan juga jiwa kita. Karena kalau kita tahu bulan Ramadan adalah bulannya puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu letaknya ada di hati, maka kita harus memanage ini hati kita, mana yang hal-hal yang buruk yang harus kita tinggalkan, mana hal-hal baik yang harusnya kita lakukan, mana hal-hal yang mubah yang boleh sih sebenarnya kita lakukan, tapi jangan berlebihan. Gitu ya. Karena sesuatu hal kalau mubah itu apabila dia membawa menuju lebih pada kebaikan itu akan menjadi pahala, tapi kalau mubah itu jatuhnya melalaikan itu akan menjadi dosa. Jadi kayak misalnya tidur boleh malah jadi ibadah gitu kan, tidur di bulan puasa gitu. Tapi kalau tidurnya pas kuliah, nah itu kan juga dipertanyakan. Kadang kan belajar puasa tuh ibadah, belajar ibadah, tidur ibadah, puasa belajar sambil tidur di kelas juga ibadah, dibilang dirapel jadi 3 mikir. Terus ada lagi yang itu lomba kan sering ini ya, kayak yang tidur di bulan Ramadan tuh loh. Apa sih itu juga pahala kayak gitu Oh, kan. iya. Terus abis itu tidur seharian. Iya, Tahu kan itu Habis pahala. habis subuh tidur sampai zuhur. Iya, habis Iya. zuhur Sholat tidur. terus Sholat, tidur Tidur lagi. lagi, asar tidur lagi, maghrib nyiapin tidur ini, lagi, ngabuburit kalau habis Iya. asar. jalan-jalan habis Iya. itu tidur lagi. Nah itu tadi kita harus tahu juga amalan-amalan mana yang dia itu merugikan dan amalan-amalan mana yang dia menambah pahala. Nah tadi pertama ilmu itu yang harus kita persiapkan, kemudian hati kita. Makanya sebelum menuju ke Ramadan ini kita terus banyak istighfar sama berdoa agar Allah mempertemukan kita dengan Ramadan dan semoga Ramadan bertemu dengan kita. Nah jadi sedetail itu doanya, karena kita nggak pernah tahu Hamin 1 jam sebelum puasa, Hamin 1 hari sebelum kita puasa, kita nggak pernah tahu bagaimana kondisinya. Maka terus berdoa seperti itu.
Terus persiapkan juga dengan zikir, persiapkan juga dengan doa-doa atau amalan-amalan yang biasa kita lakukan, misalnya kayak Allahumma ajirna minan nar, itu harus kita hafalkan juga doanya, dan doa-doa lainnya yang harus kita persiapkan lah kayak gitu. Jadi bukan cuma mempersiapkan bukan mempersiapkan menu sahur hari pertama sampai hari terakhir aja gitu ya. Gitu. Itu sih kalau untuk yang kita persiapkan. Terus masuk tadi ya ke pertanyaan si Vina ya. Bagaimana sih kita memanajemen waktu kita gitu loh untuk melakukan amal ibadah gitu kan. Nah, tadi pertama kita kalau udah tahu nih keutamaan dari bulan Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan penuh pahala, penuh keberkahan, maka kita akan terus-terusan melakukan kebaikan. Oh rugi nih kalau kita nggak ngelakuin ini sebulan ini. Kadang kan orang gitu, nahan aja lah sebulan ini gitu kan. Seenggaknya dalam sebulan ini banyaklah melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan perintah-perintah yang apa sih yang bakal melipat gandakan pahala kita. Nah, terus bagaimana memanajemen waktu? Tadi kita udah tahu ilmunya. Yang kedua, kita bikin target. Nah, nanti masuk ke pertanyaannya Vina. Bikin target, kita mau misal amalan apa sih yang mau kita utamakan di sini? Karena apa? Seenggaknya kita harus punya satu amalan andalan yang bisa kita rutinkan. Ya, rutinkanlah satu amalan walaupun sedikit, karena itu Allah sangat cinta. Ya, maksudnya adalah kita bisa merutinkan apa yang kita mampu. Karena kemampuan tiap kita beda-beda kan ya. Vina mungkin kemampuannya apa, Linda apa, aku apa gitu. Jadi apa yang kita mampu maksimalkan di bulan Ramadan. Baru nanti ditambah dikit-dikit dengan apa kita mau coba apa nih. Kita mau coba mungkin yang biasanya nggak duha kita tambahin duha gitu kan. Yang biasanya nggak tahajud kita tambahin tahajud gitu. Yang biasanya habis yang biasanya nggak sedekah kita cobain sedekah. Tapi kita punya satu amalan andalan dulu yang bisa kita lakukan, yang kita rutinkan. Tadi karena itu tadi Allah mencintai seorang hamba yang melakukan amalan rutin walaupun itu cuma sedikit. Nah, dan Rasulullah juga mengajarkan untuk rutin untuk zikir pagi petang tuh. Nah, zikir pagi petang, Pak Kak, zikir pagi petangnya kalau misalnya jam 11 siang gimana gitu kan. Karena ternyata banyak juga pertanyaan yang kayak gitu. Ya boleh gitu ya teman-teman. Jadi batas waktu, kalau kata Ustadz Anton ya, batas waktu zikir pagi itu ya dari pagi sampai petang. Batas waktu zikir petang dari petang sampai pagi lagi. Nah, walaupun di situ ada asbahna, ada yang kata pagi, kata sore kayak gitu, nggak apa-apa, tetap dibaca. Karena yang di bagian pentingnya juga adalah misalnya ampunilah dosa badan, jagalah badanku, mataku, telingaku kayak gitu kan. Nah, itu yang lebih pentingnya itu yang di sananya. Jadi kalau misalnya ketinggalan zikir pagi petang gitu, ya udah, misalnya kita biasanya zikir di ba'da subuh gitu kan, tapi setelah itu kita lupa, kita ingatnya di jam 11 atau waktu masuk zuhur, ya nggak apa-apa, silakan baca zikir pagi petang itu. Nah, misalnya amalan yang seperti itu yang kita rutinkan. Jadi kita punya target-target nih, biasanya bikin kayak list atau mutobaah kayak gitu. Nah, sebenarnya sih mungkin kayak atau kayak book planner gitu loh, planner book gitu. Nah, sebenarnya sih mungkin kita kayak tabu ya ngomongin kayak gitu, ngapain ngelis kayak gitu, apalagi yang tanda kutip selama 11 bulannya penuh dengan ibadah kayak gitu kan, atau misalnya nganggap ya udah amalannya kayak biasa aja kayak bulan-bulan biasanya kayak gitu. Nah, tapi jangan salah teman-teman, kalau misalnya kita nggak punya target di dalam diri kita, target apa nih, target besar, nggak mesti kalau misalnya teman-teman nggak mau ngelis nggak apa-apa, tapi kita punya target besar kita apa. Oke, aku mau khatam sekali kayak gitu. Seenggaknya Ramadan ini tuh lebih baik daripada Ramadan kita tahun lalu. Jangan sampai Ramadan ini tuh sama aja, itu akan rugi, akan sia-sia ya. Jadi apabila Ramadan kali ini lebih buruk daripada Ramadan lalu, itu sangat itu sangat menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu, sangat rugi. Pun kalau misalnya sama, itu juga sangat rugi. Tapi kalau misalnya amal kita lebih baik dari amal kemarin, lebih baik daripada amal yang sekarang, itulah namanya orang-orang yang beruntung. Tuh tadi kita ngelis. Pertama kita siapkan, kita tahu dulu ilmunya, kemudian kita list nih apa aja target-target kita. Mulai memanajemen waktu kita belajar, itu juga harus kita list. Oke, aku mau kajian, kita biasa list juga nih kajian apa aja yang mau kita ikutin, ditulis. Karena kalau kita banyak
pengen ikut ini, tapi kita nggak ngelis, nanti kita lupa sendiri. Oh iya ya, jam segini kan harusnya ada kajian ini, Iya, iya. jam Iya. segini tuh ada kajian ini gitu. Jadi kita harus juga ada reminder. Kalau nggak tuh bikin alarm gitu. Ilmu ya, terutama karena Ramadan itu bulan ilmu juga. Jadi banyaknya kita harus menuntut ilmu juga. Jadi kita list, kita mau ikut kajian apa aja nih. Nah, kita kan pertama tadi ngelis target kita apa, mau ikut kajian apa aja. Kemudian yang terakhir adalah berdoa sama Allah. Karena Allah yang cuman bisa memampukan kita untuk menjalankan target-target kita itu tadi. Bener. Mbak, ini aku jadi keinget salah satu keresahanku di Ramadan tahun lalu gitu. Jadi tahun lalu tuh aku ngerasa Ramadan itu hanya dipenuhi dengan laprak alias laporan praktikum. Masya Allah. Jadi terus kayak lah tiba-tiba udah mau lebaran gitu kan. Biasanya kan mahasiswa tuh Ramadannya emang nggak libur ya Mbak. Dan liburnya ya? tuh liburnya paling cuman seminggu sebelum lebaran gitu loh. Jadi pas yang seminggu sebelum lebaran tuh baru sadar, lah ini udah mau lebaran, udah habis aja Ramadannya. Padahal baru mau ikut-ikut kajian kayak gitu loh Mbak. Kayak ya Allah isinya laprak doang tuh. Gimana ini Mbak keresahan para mahasiswa ini? Ya gitu ya. Nah makanya teman-teman kalau misalnya ini juga harus kita pahami nih sama-sama. Ibadah itu ada 2 jenis. Ya, ada yang namanya ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ya, ibadah mahdoh itu ibadah yang udah ada syarat-syaratnya, yang udah ada batasan-batasannya, kayak sholat udah ada waktunya gitu kan, terus puasa. Nah, itu ibadah mahdoh. Nah, ada juga namanya ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang selain itu. Ya, salah satunya belajar, ngerjain tugas. Kalau kita niatkan itu untuk Allah, kita niatkan ini sebagai ibadah, kita niatkan untuk birrul walidain. Ketika kita selesaikan tugas, itu kan rangkaian dari kita memenuhi janji orang tua lulus ya kan. Iya. Ya, lakukan dengan itu, dengan niat yang lurus gitu. Ya Allah, aku ngerjain ini, aku niatkan karenamu. Di sini juga bentuk birrul walidain hamba. Mudahkanlah, semoga tiap goresan tinta yang tergores di kertas putih ini Di menjadikan laptop sih. di laptop ya, goresan di laptop ini menambah pula goresan pada pahala-pahala hamba gitu kan. Jadi kan itu juga, makanya kan muslim itu setiap aktivitasnya adalah ibadah. Nah apalagi itu hal-hal yang bermanfaat. Kita lihat kalau kata Ustadz Solihun selalu memberi nasihat itu, Masya Allah, kita lihat tujuan kedepannya apa, visi kedepannya apa. Oke, ke visi kedepannya Vina jurusan gizi gitu kan. Oke, visi kedepannya Vina ingin misal gitu kan bisa menjadi ahli gizi yang ahli gizi muslimah yang bisa menyampaikan ilmunya sambil berdakwah, misal seperti itu. Maka tujuan Vina atau misalnya jadi dosen gitu ya, tujuan Vina menuju cita-cita itu kan harus ngelewatin bikin laprak. Iya. Nah, kita ngelihat tuh tujuan yang lebih jauh gitu loh. Kita ngelihat tujuannya lebih jauh, maka hal ini menjadi pahala gitu. Nggak mungkin Vina tiba-tiba lulus jadi dosen tring gitu kan, nggak bisa gitu kan. Atau tiba-tiba jadi ahli gizi tring gitu kan, enggak. Maka harus ngelewatin laprak ini. Nah, ketika laprak ini kita lakukan dengan ngedumel, nah itu yang jadi masalah gitu loh. Kita udah cuman dapat capeknya doang, terus nggak tahu nih dapat pahala apa enggaknya gitu kan. Apalagi ditambah lagi sama ngeluhin dosennya, dosen ini nih memang banget, betul kata kakak kelas nih. Ya saya kan dapat info tuh dari kakak tingkat ya. Dosen ini tuh begini gitu. Nah, itu terus kita mengiyakan. Nah, itu kan menambah kotor hati kita kan. Tapi kalau kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan tadi dengan tujuan yang panjang, itu insya Allah keberkahannya akan terus bertambah di sana. Walaupun nggak saat itu dapatnya. Karena apa? Nggak semua keberkahan atau pahala itu bisa kita rasakan saat itu. Mungkin nanti ke depannya. Ya, kalau misalnya Vina nggak ngejalanin itu, ya kan nggak mungkin sampai lulus gitu loh. Ketika lulus tuh kan janji kita birrul walidain, janji kita sama orang tua ya kan, aku harus lulus gitu kan, orang tua seneng. Nah itu kan menyenangkan hati orang tua itu kan birrul walidain, menyelesaikan tugas dengan tuntas. Nah mungkin cara menghiburnya lagi, misalnya udah selesai tugas,
ceritaan aja misalnya sama orang tua, misalnya kan kemarin tugasnya banyak banget tapi udah selesai kok alhamdulillah. Nah seenggaknya ngasih informasi yang seneng gitu kan juga menyenangkan hati kita gitu lah, biar nggak semrawut banget gitu kan. Nah jadi dan Iya. ingat juga wahai mahasiswa, Allah tidak akan membebani kalau kamu tidak mampu. Masya Allah. Masya Allah. Ya, Ya semangat gitu. teman-teman mahasiswa. Oh sama tadi pertanyaan Vina kalau haid ya. Mm-mm. Kalau haid gimana? Nah, jadi yang harus kita pahami lagi adalah Ramadan itu yang berkah itu selain amalnya adalah waktunya. Hmm. Ya, misal contoh ya, sholat tahajud malam atau kita kan biasanya habis tarawih udah witir kan, terus kita Iya. mau sebelum sahur tahajud lagi, sholat qiyamul lail lagi kan, Mm-mm. kita mau sholat malam lagi. Sedangkan kalau misalnya yang haid kan dari tarawih, qiyamul lail, sahur itu kan nggak bisa sholat ibaratnya Iya. gitu. Iya. Tapi ingat teman-teman, eh waktu-waktu di bulan Ramadan itu semuanya berkah bagi siapapun, baik yang lagi haid maupun yang nggak haid, baik yang nggak haid maupun yang lagi haid. Maksudnya apa? Semisal Vina atau Linda atau aku lagi haid, terus kita ingin memanfaatkan sepertiga malam. Ya sepertiga malam itu dihitung mulai dari jam 11 ya, 11-an gitu, 11-an malam. eh Ya setengah 12-an lah. Sama kayak waktu sahur juga dimulai dari jam 11-an gitu. Misal kita lagi haid gitu kan, terus kita pengen memanfaatkan sepertiga malamnya karena di sepertiga malam itu doa diijabah ya kan, banyak keutamaan di sana. Itu sedangkan kita haid kayak mana kan kita nggak bisa sholat gitu. Nah ingat yang diijabah itu waktu. Jadi ketika kita nggak bisa sholat, tapi kita ini juga untuk di malam-malam selain Ramadan ya. Iya, iya. Jadi walaupun kita nggak bisa sholat, kita bangun di sepertiga malam dan kita berdoa, kita dapat tuh doa mustajabnya di sana. Walaupun kita nggak sholat. Nah jadi banyak orang haid itu yang nggak boleh ya cuman sholat, sama ada yang pendapat mengambil pendapat yang nggak boleh baca Al-Quran juga gitu kan. Tapi ada yang mengambil pendapat boleh baca Al-Quran gitu kan. Nah udah cuman dua itu gitu loh. Sama udah cuman dua itu doang, selebihnya kalian bisa belajar, bisa berzikir. Itu kan banyak wirid-wirid haid itu kan, bisa zikir, bisa berdoa, bisa menyiapkan sahur, menyiapkan buka. Barang siapa yang mau menyiapkan buka puasa, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa. Ya udah ambil aja pahala itu gitu loh. Iya. Banyak. Terus 10 hari terakhir terus kita sedih. Sedihnya seorang muslim tidak dapat menjalankan ibadah itu bentuk keimanan. Ya misalnya kita 10 hari terakhir sedih, ya nggak apa-apa, itu bentuk keimanan kita ada di sana. Tapi sedihnya sewajarnya, jangan sampai sedih yang akhirnya kok Allah ngasih Menyalahkan haidnya ya. sekarang sih gitu. Tapi cuman sedih seperlunya aja. Qadarullah, udah. Selebihnya kita bayangkan aja banyak keistimewaan wanita lainnya, keistimewaan lainnya bagi wanita gitu loh. Jadi jangan yang sampai ya haid nih, berarti kita menentang takdir Allah iya. gitu loh. Kan Allah yang ngasih haid, siapa juga masa kita mau datengin haid gitu kan. Emang mau datengin pawang haid. Nah maksudnya kan kita mau datengin haid kan nggak bisa gitu kan, itu kan Allah yang menentukan gitu. Terus ada juga waktu itu pertanyaan, kalau misalnya seperti itu kita pakai suntikan Obat penunda penunda haid. haid. Nah Oh, gitu iya. gimana? Nah itu juga perbedaan pendapat, tapi bukan di bagian Ramadan, tapi itu di bagian orang haji. Oh iya. Gitu ada perbedaan pendapat di bagian haji. Tapi kalau misalnya seperti ini kan kita bisa mengkodoknya lagi nanti, kita bisa bayar lagi nanti gitu loh. Jadi tetap genap, puasa kita tetap genap insya Allah. Nah bentuk kita ngerasa kayak ya sedih itu ya bentuk kita ada keimanan di dalam hati kita nggak bisa sholat. Tapi ingat banyak jalan kita untuk menuju ke surga Allah. Kita bisa bersedekah di sana gitu kan. Dan itu bukan, dan ingat bentuk kita, misalnya kita haid terus kita nggak sholat, itu tuh namanya ibadah loh. Selama kita haid dan selama itu kita nggak sholat, itu bentuk ibadah. Karena apa? Ibadah itu kan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah ketika Allah larang kita untuk sholat waktu haid, ya berarti kita sedang beribadah. Oh iya benar. Iya, Allah bilang kalau wanita yang haid tidak boleh berpuasa. Ya kita sedang beribadah, kita kan lagi ngikutin Allah gitu. Jadi selama 7 hari kita
puasa selama 7 hari kita nggak sholat ketika haid, nah itu kita sedang beribadah tuh 7 hari itu gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia juga bagi seorang perempuan. Jadi nggak usah galau yang berlebihan gitu kan, kadang ya kayak mana nih pengen ya kemarin udah nggak dapet, biasanya tuh ya kemarin udah nggak dapet, sekarang nggak dapet lagi gitu. Jadi ini ada cerita menarik ya. Ada istri seorang ustadz, masya Allah ya, beliau ini Allah anugerahkan dengan kesuburan. Jadi setiap tahunnya itu nggak bisa ikut Ramadan kalau nggak hamil menyusui. Ya, itu udah berjalan beberapa kali Ramadan. Nah, terus kan kalau Ramadan itu dikasih rukhsah ya. Kalau misalnya nggak bisa bayar, maka bisa fidyah itu. Iya. Nah, dia cerita sama suaminya gitu, sama si Ustadz ini. Abi, aku pengen puasa, padahal posisi lagi hamil. Abi, aku pengen puasa gitu kan. Terus Ustadz suami bilang, Allah itu ngasih rukhsah loh untuk wanita hamil dan wanita menyusui gitu loh, ngasih keringanan, rukhsah tuh keringanan, ngasih keringanan untuk wanita hamil dan menyusui, nggak apa-apa. Tapi yang namanya perempuan kan, perempuan kan gitu ya. Jadi itu menggambarkan sebagaimana perempuan, bagaimana laki-laki gitu ya. Terus tapi kemarin udah nggak puasa, kemarinnya lagi udah nggak puasa, tapi hari ini pengennya puasa, kayak bulan ini tahun ini pengen puasa. Pokoknya udah dikasih tahu kan boleh ada rukhsahnya, tapi tetap pengen. Ya udahlah suami kan, ya udah silakan, yang penting kan diizinin gitu kan. Ya boleh kalau mau puasa gitu, akhirnya diizinin. Pas puasa qadarullah malah pendarahan. Pendarahan, tapi alhamdulillah selamat gitu ya. Pendarahan, terus langsung dibawa ke rumah sakit, ya disampaikan jangan puasa dulu kata dokternya. Ya udah nggak puasa selanjutnya. Ya itu kan pahala ya, mengandung gitu kan, merawat, menjaga kesehatan, semuanya pahala. Apalagi tadi kita tahu kalau kita melakukan kebaikan, melakukan amal di bulan Ramadan kan pahalanya dilipat gandakan juga ya. Kesusahan kita, terus kebaikan kita itu akan dilipat gandakan insya Allah kayak gitu. Jadi itu tadi ada hal-hal yang memang Allah tuh memberikan keringanan bagi seorang wanita gitu. Dan bukan, itulah Islam itu tidak memberatkan. Makanya kan beribadahlah ya semampumu gitu loh, mastato tuh gitu. Tapi yang benar-benar semampumu, bukan yang kita bukan yang kita kayaknya aku cuman segini doang deh gitu. Enggak, yang beneran semampu kita tuh semana gitu. Kadang kan kemampuan kita segini, kita masih segini, aduh aku cuman segini nih gitu, padahal masih bisa di-push lagi gitu. Insya Allah. Aku jadi nangkep betapa pentingnya ilmu di sini gitu loh. Maksudnya ketika kita tahu ternyata pas kita haid itu kita masih bisa nih beribadah kayak gini, jadi kita nggak bakal sedih sampai menyalahkan Allah gitu loh. Maksudnya dulu tuh mikirnya kayak haid udahlah nggak bisa ngapa-ngapain, ini kayak gitu kan, tidur aja gitu kan. Sampai misalnya kan subuh bangunnya misalnya jam 9, nggak bangun sahur tadi kan lagi haid, nggak bangun subuh enggak kan lagi haid. Iya. Dulu kan mikirnya yang pas haid itu udahlah nggak bisa ngapa-ngapain, ini udah tidur aja udah ngapain gitu, malah jadi melakukan hal-hal yang nggak bermanfaat gitu loh. Padahal tadi kita bisa masih bisa, peluang ibadahnya tuh masih banyak gitu loh. Masya Allah, masih banyak banget. Makanya kan juga ketika kita haid tuh masa-masanya memang kita masa-masa merasa futur gitu ya. Nah tapi coba kita bayangkan aja, atau kita pikir lagi deh, yang nggak boleh tuh cuman sholat sama tadi puasa. Kalau misalnya yang baca Quran tadi ada dua pendapat gitu kan, atau mungkin ngambil yang nggak baca Quran, tapi yang lainnya kan bisa kita lakukan gitu. Nah terus tadi Vina juga nanya ya, ngobrol sama Linda, kalau misalnya kita udah ada target pengen khatam nih, tapi kita kan 7 juz, misalnya kita haidnya 7 hari, berarti kan kita ninggalin 7 juz gitu. Itu gimana? Nah manfaatkan waktu-waktu malam. Waktu-waktu malam kita dicicil. Makanya tadi kita punya target itu harus ada azam ya. Bukan target doang, bukan target list doang, tapi ada azam. Azam tuh apa? Keinginan yang besar gitu loh. Jadi bukan ya udah cuman list doang, enggak. Nah tapi kita ada azam, keinginan, pokoknya aku harus khatam lah. Masa iya kemarin udah nggak khatam, sekarang nggak khatam lagi, kalau tahun depan aku meninggal gimana gitu kan. Jadi ada keinginan yang besar gitu loh. Nah jadi caranya
misal kita nggak lewat nih yang 7 juz itu, dicicil di malamnya. Ketika kita sahur kita baca, sepertiga malam kita baca, habis tarawih kita baca, terus di sela-sela lagi nunggu apa kita baca, dikejar. Nah kadang kan itu yang bikin ujiannya besar. Kita udah ngetinggalin 7 juz, udah jauh banget, akhirnya males-malesan. Enggak, jangan pernah ini salah satu manajemen waktu ya, jangan pernah menunda satu amalan. Karena kalau kita udah nunda satu amalan, udah deh, itu setannya udah banyak banget. Dan kalau kita menunda satu amalan, maka target kita tuh akan molor semuanya gitu loh. Aku pengen ngaji deh, udah bangun gitu. Kadang kan pengen ngaji, apalagi yang ngajinya pakai handphone. Nah aku sarankan kalau misalnya teman-teman mau tilawah di bulan Ramadan ya, atau bulan lainnya juga sih, kalau bisa jangan pakai handphone karena banyak distraknya. Ada kan notif, iya, Shopee gitu. Biasanya kan suara begitu atau suara chat WA gitu kan, terus akhirnya kita buka ada pemberitahuan juga di Instagram, kita buka Instagram, scroll yang harusnya kita bisa ngabisin 2 lembar tuh kita pakai cuman buat nyekrol Instagram. Jadi kalau bisa jangan pakai handphone, minimalkan pemakaian handphone, itu juga salah satu manajemen waktu. Kalau misalnya nggak bisa meninggalkan sepenuhnya tadi ya handphone itu, ya seenggaknya jangan dipakai setiap saat lah gitu, diminimalkan aja pakai handphone itu. Apalagi tadi Instagram juga nih, sekarang lagi masa-masanya pakai Instagram ngelihat komentar, ya nggak sih? Lagi fokus-fokusnya gitu kan. Kalau dulu perasaan jarang kayak untuk ngelihat komentar, kalau sekarang tuh lebih gregetnya tuh ngeliat di komentar, ya kan? Lebih asiknya tuh lihat komentar gitu. Awal-awal Instagram kan nggak begitu ya sama komentar, tapi sekarang tuh kayak lagi hype-nya banget gitu, ngelihat apa. Kadang komentarnya lebih seru daripada postingannya. Atau mungkin kita nggak ngerti sama postingannya, kita dapat infonya tuh dari bener. Kadang nyari itu apa ya yang lagi dibahas tuh di komentarnya gitu kan. Oh alah, taunya gibah ya kan. Astagfirullahaladzim. Nah itu jangan sampai kita gibah online ya, atau nggak kerasa kerasa tuh, mungkin mulut lisan nggak berucap tapi hati mengiyakan gitu kan. Iya banget, kemarin aku juga lihat nih postingan ini, tapi dalam hati gitu kan. Astagfirullahaladzim. Nah itu diminimalkan, tutuplah pintu-pintu syaitan, peluang-peluang syaitan masuk tuh ditutup. Itu ya tadi ya, meminimalkan penggunaan gadget gitu. Kalau misalnya nggak penting-penting banget, tapi kadang kan alibinya orang, tapi aku tuh tahu banyak informasi dari Instagram kayak gitu kan. Aku termotivasi kalau baca quote-quote di Instagram gitu. Ya monggo, tapi tadi dijadwalkan. Kalau misalnya bisa kasih waktu deh, main Instagram itu jam berapa aja gitu loh, dan berapa menit gitu, jangan terlalu lama. Nah semuanya itu bisa kita jalankan kalau kita ada paksaan atau azam pada diri kita. Lebih baik kita memaksakan suatu kebaikan daripada kita rela melakukan keburukan. Kadang kan orang bilang, nanti deh aku nggak mau ngajiku dipaksa gitu kan. Aku mau ngaji yang dari hati. Nunggu aku siap dulu. Aku nggak mau ngaji yang ikut-ikutan orang misalnya kayak gitu kan. Kita berada satu lingkungan, terus temennya ngaji, terus kita gengsi. Biasanya itu lingkungan orang-orang hijrah tuh, ya kan, gengsi dia baca Quran, aku melakukan kebaikan lainnya lah, tapi diem aja nggak ngapa-ngapain kayak gitu kan. Nggak apa-apa kita ngikutin orang melakukan baca Al-Quran itu, dan kita lurus karena niat itu letaknya di hati, bukan di perbuatan kita. Kita nggak bisa ngejudge orang ini seperti apa, tapi niat tuh ada di hati. Ya udah, mungkin itu cara Allah menegur kita untuk baca Al-Quran. Oh iya ya, baca Al-Quran gitu. Terus aku pengen nanti aja lah aku sholatnya, aku nggak mau sholat dipaksa, aku nggak mau sholat disuruh kamu, aku mau sholatnya keinginan sendiri kayak gitu. Ya sok mangga gitu loh, asal sholat. Ya, tapi kan lebih baik kita melakukan ibadah tuh secara terpaksa, daripada kita melakukan keburukan secara ikhlas. Karena kalau kita nggak sedang melakukan kebaikan, berarti kita sedang melakukan keburukan. Ya kan? Apalagi kalau misalnya kita nggak lagi melakukan kebaikan, pasti kita lagi melakukan keburukan atau hal mubah yang hampir menuju kelalaian, yang sia-sia gitu kan. Jadi kita paksa diri kita. Jadi itu semua kalau nggak kita paksa, kita nggak bisa ngelakuin gitu. Makanya kalau kata Ustadz Hadi Hidayat, semisal kita punya planning ya, kemudian yang kedua, mujahadah
setelah kita punya planning, kita mujahadah. Mujahadah tuh apa? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh paksain diri kita. Satu niat untuk kita melakukan amalan ibadah itu ya, nawa itu paksain. Jadi kita Iya. berniat untuk kita paksain Iya. gitu. Jadi kita maksakan diri kita untuk melakukan itu semua. Karena kalau kita nggak paksain atau cuman ngelihat list doang, ya nggak bisa. Dan yang kedua, kita punya lingkungan yang bisa support, itu penting. Mungkin nggak banyak, nggak apa-apa. Berdua deh, kita punya janjian sama teman kita berdua gitu. Hal ini juga pernah aku lakuin di Ramadan tahun lalu gitu. Kita bikin target, terus kita bukan saling checklist ya, tapi saling nanya aja gitu. Terus ngapain. Jadi intensitas untuk komunikasi itu cuma nanyain ibadah gitu loh, bukan untuk ngegibah gitu. Jadi kayak, atau misalnya saling ngasih reminder gitu-gitu. Jadi ada hal-hal yang bermanfaat kayak gitu. Misalnya kita nih udah sampai jus berapa Mbak Farah kayak gitu kan, seenggaknya oh iya ada yang ngingetin. Nah itu nggak mesti harus banyak, seenggaknya apa ya, kualitasnya bagus gitu. Mungkin kita nanti di grup kayak Mbak Farah udah baca Quran Mbak Farah udah belum? tidur belum? Kalau nggak balas ya berarti udah tidur. Iya. Ya terus waktu tidur, nah ini juga pengalaman ya dari Ramadan, udah aku terapin dari 2 Ramadan kemarin, itu waktu tidur dibatasin. Waktu tidur itu dibatasin. Tidur jam 11, bangun jam 2. Nah udah dari sebelum corona itu sempat membiasakan itu waktu 10 hari terakhir doang. Tapi 2 Ramadan kemarin coba untuk 30 hari full gitu. Ya walaupun agak meleset dikit, misalnya jam ya setengah 12, jam 12, bangunnya jam 2, harus jam 2 misalnya kayak gitu. Karena apa? Kalau kita punya niat yang kayak gitu, nanti ada aja yang bisa ngebangunin kita. Aku pernah dengar gini, kalau misalnya kita sungguh-sungguh untuk pengen bangun tengah malam, kita niatkan, kita berdoa sama Allah, nanti ada aja yang bisa ngebangunin kita. Walaupun itu alarm, seenggaknya kita bisa langsung bangun gitu, karena ada keinginan. Ya ibarat kita misalnya mau pergi gitu ya, kita mau pergi keluar kota, pasti malamnya tuh tidurnya kayak mau dengar alarm sedikit tuh langsung kebangun sendiri gitu loh. Jadi karena kita ada yang ingin kita lakukan setelahnya. Tapi nggak tahu ya kalau ilmu psikisnya itu seperti apa. Nah biasain tidur jam 11, misal contoh tidur jam 11, bangun jam 2, udah itu doang. 11, 12, 13, 14, tidur 3 jam. Nah nanti, karena kalau udah kita itu nanti kita paksain kita pakai ibadah, itu nanti bakal seger lagi. Karena kan cara melepaskan ikatan setan pada diri kita kan, yang pertama itu adalah ketika bangun itu kita zikir sudah bangun tidur. Zikir apa aja? Doa bangun tidur. Doa itu ada yang mengatakan, jadi ini ya satu informasi. Jadi ada yang mengatakan doa sama zikir tuh berbeda gitu. Kalau doa itu sepenuhnya permintaan. Kalau zikir itu bisa jadi permintaan, tapi belum tentu permintaan. Bisa dengan mengagungkan Allah dan lain sebagainya. Nah, kayak doa bangun tidur itu ada yang mengatakan zikir bangun tidur. Nah, misalnya tadi dengan zikir bangun tidur, atau zikir menyebut kebesaran Allah dan lain sebagainya. Terus yang kedua, itu lepas satu ikatan, karena ikatan setan itu ada 3. Yang itu lepas satu ikatan. Terus untuk melepas ikatan yang kedua, berwudu, terutama di hidung, karena tempat bergantungnya setan itu juga di hidung kita. Nah, jadi di hidung itu kalau bisa kita menghirup ya, bahasanya itu menghirup sampai dihirup gitu loh, sampai masuk. Tapi emang agak sakit, tapi kalau dibiasakan nggak akan sakit lagi sih. Nah, wudu. Yang ketiga, melepas satu ikatan yang terakhir adalah dengan sholat. Nah, itu tadi yang membuat kita berat di mana nih? Ini apa sih? Tengkuk ya. Bikin kita berat di tengkuk itu setan, itu salah satunya. Ya kalau misalnya setan udah pergi, kitanya mungkin setan. Astagfirullahaladzim. Nah, itu tadi dengan zikir, dengan berwudu, dengan sholat. Nah habis itu lakukan aktivitas nanti sampai siang gitu. Nanti tidur ketika mau menjelang zuhur itu boleh gitu. Kak, tapi kalau misalnya aku baru mulai banget itu gimana ya, kayak gitu. Kan ada yang, kadang kan tadi ya kemampuan orang beda-beda ya. Ya nggak apa-apa, lakukan semampunya. Bagaimana batas mampunya? Kalau misalnya udah nggak
misalnya nggak sanggup lagi nih harus tidur gitu kan, ya semampunya, pokoknya semampunya, tapi jangan disengajain gitu sih. Hmm. Mbak, tapi aku pernah Mm-mm. dapat pertanyaan kayak gini. Kalau misalkan kita lagi haid, kita boleh wudhu nggak sih? Kan sama aja wudhunya itu nggak bakal mensucikan gitu loh. Iya, Hmm. iya banyak banget itu juga. eh Kalau misalnya kita haid, boleh nggak sih kita wudhu gitu ya? Ya boleh-boleh aja, tapi dia nggak mensucikan. Karena yang bisa mensucikan wudhu itu adalah mandi suci, mandi Iya. besar, mandi wajib. Mm-mm. Nah, karena haid itu satu hal yang besar. Maka yang harus mensucikan sesuatu hal yang besar juga yang disebut tadi mandi wajib Mandi wajib. atau mandi besar. Makanya kan orang-orang misalnya ibu-ibu tuh ngomongnya mandi besar kayak Iya. gitu kan. Nah, itu karena sesuatu hal haid itu nggak bisa disucikan dengan wudhu. Tapi kalau kita wudhu boleh nggak sih Mbak? Soalnya kan kita haid sepekan nih 7 hari, sedangkan kita punya kebiasaan wudhu. Semisal Mm-mm. kita lepas nih 7 hari, takutnya di hari ke-8 kita jadi males wudhu Iya. kayak gitu kan. Iya. Kalau untuk hal itu boleh. Jadi untuk sebagai kebiasaan kita aja gitu loh. Daripada nanti setelahnya kita males wudhu kayak gitu boleh. Tapi ingat itu tidak mensucikan. Mm-mm. Oke. Masya Allah ya. Jadi yang perlu disiapin Ilmu. terus tadi ada list yang diazamkan gitu ya. Hmm. Ingat gak sih dulu pas SD kita punya list Itu Ini. bukan list apa buku buku Ramadan. yang harus minta tanda tangan ustadz. Iya benar. Terus ngantri gitu Iya, kan. ngantri. Tapi itu kalau menurutku ya pas aku SD gitu, itu tuh kayak bikin lebih karena ini ada laporan jadinya tuh ya udah harus Semangat. nambahin kayak gitu. Bener. Intinya biar ke checklist aja ini Mm-mm. malah belajar dari anak SD ya. Iya. Seenggaknya Ya juga Allah. ketika ceramah dia nggak main. Iya, karena ditulis ini Karena dia harus rangkumannya. nulis gitu kan. Kalau yang main biasanya nyontek nanti. Tadi Iya, apa tadi isinya? Apa ya? Udah gitu tanda tangannya titip titip tuh gitu. TA dia. TA. Masya Kayak Allah. gitu. Sama ini ya doa di bulan Ramadan yang harus kita sering baca juga yang asyhadu alla ilaha illallah as'aluka jannah. Nah, itu juga dihafalkan. Wa a'udzubika minan nar. Nah, itu dihafalin. Sama yang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu dihafalin dua doa itu. Dibaca rutin teman-teman. Di luar Ramadan boleh nggak sih bacanya? Boleh. Boleh aja. Ya, karena itu udah paket lengkap lah doa itu. Kita minta jauhkan dari api neraka juga ada di sana gitu. Tuh, dan nanti mungkin bisa di grup itu di-share tadi doa yang tadi yang barusan, terus yang buku 24 jam Ramadan. Nah, karena kalau masalah manajemen waktu di buku 24 jam Ramadan itu udah rinci banget teman-teman. Dimulai dari waktu sahur. Waktu sahur itu dibagi dulu dari jam berapa sampai jam berapa. Dari ternyata singkatnya adalah waktu sahur itu dari jam 11 ya, waktu dari jam 11 sampai menjelang azan. Itu waktu sahur. Mbak, berarti kalau kita sahur di jam 12 boleh, itu udah dikatakan waktu sahur. Nah, itu waktu sahur. Dan di dalam waktu sahur itu banyak waktu keberkahan. Banyak waktu keberkahannya. Jadi makanya kan salah satu doa di mustajab itu ketika waktu sahur. Ya kan, makanya ketika kita mau sahur itu jangan lupa berdoa juga. Apa sih doa-doa yang kita panjatkan, dan terutama doa-doa yang menjadi hajat kita. Di bulan Ramadan kita boleh banyak mendoakan apa yang menjadi hajat kita. Ya, aku juga pernah ngelis tuh apa aja nih. Nah, tapi bukan dengan dibaca gitu enggak, tapi ya dengan kesungguhan ya. Tapi boleh kita punya hajat kita apa aja kita doakan di sana. Jangan lupa juga doakan orang tua, guru-guru, teman-teman yang lainnya juga. Nah, tadi ya waktu sahur itu dari jam 11 sampai menjelang subuh. Nah, kalau misalnya azan. Jadi kalau misalnya kita sahur di jam 12 boleh. Jam 1 boleh. Dan semuanya itu keberkahan waktunya tadi ya. Mustajab juga untuk kita berdoa. Tapi ya, waktu terbaik untuk sahur itu adalah ibaratnya jaraknya 50 ayat sampai azan subuh. Jadi ibaratnya kita membaca 50 ayat di Al-Qur'an. Itu kan nggak begitu lama kan, kita baca cuma 50 ayat doang kan nggak begitu lama. Jadi jaraknya, makanya kalau di sini kan ada waktu imsak, sirine imsak gitu kan. Mungkin di tempat daerah teman-teman juga ada sirine yang mengingatkan imsak. Nah, itu masih boleh kalau imsak. Imsak itu masih boleh untuk kita sahur tadi.
Nah, biar aman ya, makanya orang-orang ngasih sirine biar nggak kebablasan. Jaraknya tuh cuman 50 ayat doang, jadi cuman sedikit antara imsak sama azan. Azan. Nah, Mbak, kalau misalnya kita eh masih makan waktu azan, ya itu gimana gitu ya. Nah, itu juga ada pembahasannya di buku itu ya, di 24 jam di bulan Ramadan itu. Nah, di sana disampaikan kalau Imam Nawawi beliau mengatakan em, kalau misalnya azan, makanan yang di mulut itu ya harus dilepeh. Kalau ditelan itu membatalkan puasanya gitu. Jadi, tapi kalau pendapat yang mengatakan eh, pas azan masih boleh minum kayak gitu, kata beliau belum ada dalil rujukannya sih. Jadi amannya ya udah berhentiin aja. Terus nih lagi nih, sahur itu sebelum tadi yang bahas itu, sahur itu hukumnya apa? Sunnah. Wajib sih yang bedain ini. Sunnah ya. Oh, sunnah. Kalau wajib kalau nggak sahur berarti nggak Oh, boleh iya deh. puasa. Iya. Iya, sunnah. Ya, sahur itu sunnah hukumnya. Jadi apa namanya, di sana ketika kita nggak sahur, tadi ya kalau misalnya kita nggak sahur ya udah tetap bisa puasa. Kadang kan orang jadi alasan kan yang bilang Nggak aku nggak iya sih. sahur kayak gitu, aku nggak sahur, udahlah aku nggak puasa aja kayak gitu. Nah, itu juga apa namanya salah ya. Tadi mungkin yang Linda maksud itu wudhu ya. Satu hal yang sunnah akan menjadi wajib mengikuti ibadah yang wajib. Nah, itu kayak wudhu. Tapi kalau sahur yang Sahur. menuju puasa itu dia Sunnah. sunnah. Tapi ini enggak sih Mbak yang aku milih nggak sahur tuh loh. Jadi aku tuh mikirnya tuh itu yang kan kenapa harus sahur tuh yang membedakan dengan orang-orang Yahudi tuh loh, kan kalau puasa nggak sahur kan ya. Ya, tadi makanya itu juga makan sahur itu adalah bentuk keberkahan. Ketika kita makan sahur kita akan lebih ada staminanya. Ketika kita makan sahur di sana banyak tadi waktu-waktu mustajab. Kadang kan orang ya udahlah tidur aja sampai siang lagi gitu kan. Itu tanpa sahur dia tidur habis isya bangun waktu duha kayak gitu kan, sisa tinggal berapa jam lagi. Nah, itu juga bahaya tuh kalau misalnya dibiasakan kayak gitu, nggak ada niat kesungguhan untuk berpuasa, bisa jadi puasanya tidak afdol. Karena niat berpuasa kan ada di hati ya. Makanya kalau misalnya kita ada yang mengatakan niat itu, nah ini juga kita bahas niat nih. Kalau kita puasa tuh niatnya harus diucapin setiap sahur atau gimana gitu kan ya. Ada pendapat yang mengatakan ada puasa niatnya awal sebelum masuk bulan puasa. Jadi sebelum bulan puasa dia meniatkan untuk 30 hari ke depan misalnya kayak gitu. Nah, tapi lebih baiknya adalah ketika ya udah setiap hari kayak gitu kita niatkan kalau diri kita puasa. Ketika kita makan sahur berarti kita sedang niat puasa tanpa kita harus melafalkan bacaan niat. Ketika kita sahur ya berarti kita sedang mau puasa. Ya. Makanya niat itu ada yang mengatakan letaknya di dalam hati tanpa harus diucapkan. Tapi kalau misalnya mau diucapkan kayak mana ya monggo gitu kan, mau dibaca ya monggo, nggak apa-apa, nawa itu boleh monggo. Tapi sama kayak kita sholat gitu ya, nggak mesti kita baca nawa itu gitu. Kita sholat berdiri di waktunya, waktu zuhur berarti kita sedang sholat zuhur. Kita berdiri di waktunya sholat asar, kita sedang sholat asar. Nah, tapi kenapa banyak yang dilafazkan? Mungkin khawatir adalah cuman bentuk mengingat diri aja, mengingat diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini, nah itu boleh kayak gitu, nama itu boleh. Terus baca wudhu, niat wudhu juga nama itu wudhu dan lain sebagainya, itu boleh. Jadi niat itu amalan hati lah intinya. Boleh dilafazkan dengan lisan, boleh kalau misalnya cuman di dalam hati terus kita niatkan itu juga boleh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Oke Mbak Lin, ini mungkin it's time to Q&A ya. Gitu. Mungkin buat teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand, terus nanti open mic atau bisa juga di kolom chat. Studio kita baru ya. Iya. Warnanya. Apa Mbak, ungu atau biru? Biru deng. Kesalah.
Ini biru ya. Kan? Nunggu kan kita. Iya. Lihat. Ada yang raise hand or mau langsung open mic? Oh, ada yang di chat. Dari Kak Anissa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Farah, Kak Linda, dan Kak Vina, izin bertanya Kak, untuk kita yang perempuan lebih baik sholat tarawih di masjid atau di rumah ya? Jazakumullah khairan. Iya, jazakillahu khairan. Nah, ini juga nih, kadang kan dilema ya. Kita nih banyak banget Banyak dilemanya. perempuan ini apa aja. Masya Allah. Kemarin pas corona, ya udah di rumah aja gitu. Iya. Sekarang udah mulai nih masjid buka-buka ya, apalagi di Jogja banyak banget Mm-mm. masjid yang udah mulai kegiatan offline di bulan Ramadan. Nah, ini memang wanita laki-laki itu ya lebih utama sholat di masjid. Bahkan itu ada tingkatan hukumnya. Ada yang mengatakan hukum, ada yang bilang sunnah muakkad, ada yang bilang hukum itu wajib, sunnah muakkad, ada yang bilang wajib kifayah. Gitu. Nah, jadi tapi itu hukumnya important semua ya. Jadi hukumnya penting semua. Jadi lebih baik sholat di masjid kalau nggak ada uzur. Untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, utamanya di mana? Sholat bagi perempuan itu utamanya di rumah, terlebih lagi di dalam kamar. Kalau di dalam kamar itu ada bilik, di dalam kamar itu misalnya di kamar tuh ada bilik untuk sholat yang tertutup, yang lebih utama lagi di sana. Tapi jangan dalam lemari. Agak susah sujudnya Bun. Nah, itu lebih utama itu. Tapi kalau misalnya Ramadan, gimana kalau kita mau tarawih, bertemu dengan tetangga, pengen bersapa-sapa, ingin merayakan, boleh dengan tujuan yang baik itu boleh. Dan itu tapi kalau misalnya udah berumah tangga, seizin suaminya. Kalau yang belum menikah, seizin orang tuanya atau walinya. Dan misalnya dia ngekos kayak gitu kan ya, dia pamit kayak gitu. Nah, jadi pertama itu boleh banget, masya Allah. Bahkan mungkin keberkahannya juga akan lebih banyak di sana. Terus yang kedua, menjaga penampilan ketika kita tarawih. Jangan pakai parfum banyak-banyak gitu kan, biar wangi gitu kan. Ditumpahin. Iya, terus bersolek kan, Iya. bersolek. Terus nggak pakai mukena dulu, misalnya kan perempuan kan gitu kan. Iya. Ini petantang-petenteng begini jangan gitu ya. Terus pulangnya kalau bisa jangan bareng-bareng sama laki-laki. Maksudnya kan kadang kan ngambil sendalnya barengan tuh kan. Ya kalau bisa nunggu nanti deh sepi gitu, atau pulang duluan lebih cepat kayak gitu. Boleh lebih menjaga diri kita. Itu sih. Jadi boleh, monggo, apalagi nanti bertemu dengan tetangga gitu kan, sapa-sapaan misalnya sama temen juga kayak gitu. Menikmati bulan Ramadan gitu kan, boleh, tapi tadi harus jaga penampilan, jangan terlalu mencolok. Kasihan ya. Iya, jangan terlalu mencolok, sakit matanya gitu. Dan jangan lupa minta izin sama orang yang ada di rumah lah. Kalau belum nikah kan gitu. Satu lagi Kak, batasan tidak berpuasa untuk orang yang sakit itu bagaimana? Ya, ini juga jadi tadi Allah ngasih kemudahan, boleh tidak berpuasa di surat itu kan ada ya pembahasan di surat Al-Baqarah 183 sampai 185. Nah, itu mulai dari perintah berpuasa, bagaimana orang-orang yang tidak berpuasa. Nah, itu udah dijelaskan di sana juga. Jadi kalau misalnya sakit dan tidak berpuasa, itu tergantung personalnya seperti apa. Ya, tapi kalau sakit panu kayaknya tetap puasa lah ya. Aduh, kok nggak puasa? Panu nih. Jadi ketika memang kita nggak bisa menahan lapar dan haus, ketika memang ada anjuran dari dokter untuk tidak berpuasa dulu karena ada obat rutin yang harus diminum. Kalau obatnya nggak diminum maka akan ada dampak buruknya. Nah, itu boleh nggak berpuasa. Tapi kalau misalnya sakit-sakit yang biasa, sakit-sakit yang ya tadi kayak panu gitu ya, kadas, kurap, yang tidak mengganggu kesehatan diri kita, ya berpuasa. Tapi tadi ya kalau misalnya kita
sampai batas kita tidak bisa menahan gitu ya, tidak bisa menahan lapar dan haus, atau ada anjuran obat yang harus diminum, yang harus banget nih gitu, yang nggak bisa enggak gitu kan. Atau biasanya kan ada yang dia obat yang bisa diminum ketika sahur sama buka aja kan, ada yang gitu. Ada yang memang dia memang udah parah gitu sakitnya, ya boleh untuk tidak berpuasa. Sama kayak sholat gitu kan, semampunya kita berdiri gitu. Kalau misalnya kita ngerasa nggak mampu untuk berdiri kan boleh duduk, makanya Allah memberikan keringanan. Nah tapi itu juga nanti ada hitungannya untuk dibayar atau diqodho gitu. Nanti kodonya kalau misalnya orang tua, biasanya kan kayak gitu kan, orang-orang yang tua yang memang dia tidak sanggup untuk berpuasa, nanti nggak, misalnya dia nggak puasa nih 30 hari karena sakit, kan untuk membayarnya juga nggak mungkin ya, karena dia udah Iya. nggak mampu gitu, makanya bayar fidyah gitu. Jadi banyak keringanan-keringanan di Islam itu. Oke, ada pertanyaan lain? Oh, belum ada ya? Belum. Yang resen juga belum ada. Oke. Ini sepertinya sudah terjawab apa ya keresahan-keresahannya. Dilema-dilemanya selama Ramadan ini. Iya, pokoknya itu ya teman-teman. Jadi kita harus persiapan iman kita, siapin mental kita juga, kita nyiapin tadi dengan ilmu. Semisal kita belum begitu banyak nih ilmunya, ayo deh kita segera belajar apa sih keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, apa aja yang membatalkan. Nah ini juga nanti kalau vaksin di bulan puasa bagaimana gitu kan, itu juga ada. Nah nanti kalau itu nggak akan dijawab kalau nggak ada yang nanya, jadi nggak usah dijawab. Jadi kalau itu mancing, nanti mereka ngetik gitu kan, ya itu gimana kak. Nah itu contoh pertanyaan. Contoh pertanyaan. Ya kan, apalagi yang mau mudik harus vaksin Iya, booster kan. booster. Nah ketika kita vaksinnya ketika puasa itu gimana kayak gitu, gimana Nggak Gimana tahu. ya? ya kalau kayak gitu ada juga ya itu gimana ya kalau misalnya kemarin sempat juga dibahas kalau misalnya suntiknya yang dia tidak menyegarkan gitu loh, yang Wah. nggak membuat kita makin kenyang kayak gitu, tuh monggo boleh. Tapi kalau misalnya itu suntik mengenyangkan kayak gitu kan, aduh itu, nah itu yang nggak diperbolehkan gitu. Terus sikat gigi di bulan Iya. puasa, ayo boleh nggak? Nggak ada yang nanya. Gak ada yang nanya, berarti nggak dijawab. Biasanya kan orang ragu-ragu, aduh sikat gigi nggak ya, Iya, kayak bener. gitu. Nah itu boleh apa enggak? Kalau nggak ada yang nanya nggak usah dijawab. Oh itu ada yang Oh, ada nanya. yang nanya. So, Mbak Linda. Bentar, aku baca dari sini. nggak kelihatan ya? Kelihatan deh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Mbak, kadang kan kita keseharian kita secara nggak sadar ada aja godaannya. Misal ada temen gibah ngajak hal yang kurang bermanfaat. Terus tips menjaga hati nih biar nggak ikut-ikutan temen atau biar kita sendiri nggak ngelakuin hal itu gimana? Jazakumullah khairan pas puasa. Nah tipsnya apa? Menghindar. Ya. Gak usah ketemu Menghindar. ya. Menghindar. Ini ya sebelum jawab pertanyaan ini ada satu nasihat dari Ustadz Umar Mita. Beliau pernah menyampaikan cara jitu kita juga untuk menjaga puasa, hindari hal-hal yang berlebihan. Yang pertama itu jangan makan berlebihan. Yang kedua itu jangan terlalu bergaul berlebihan. Yang ketiga aku lupa. Seperti Lupa berlebihan. kayaknya kalau yang kan tadi yang pertama makan berlebihan. Nanti insya Allah aku cari ada di itu. Nah salah satunya itu tadi itu, jangan bergaul berlebihan. Gimana tuh maksudnya? Jangan terlalu banyak main. Oh. Itu menjaga kita juga. Jangan kesana, ayo ikut. Kita bisa memilih dan memilah ketika kita datang ke sini banyak mudarat atau manfaatnya nggak apa ya. Di sini mudarat sama manfaatnya apa ya gitu. Tadi juga kan kalau kata Ustadz Tante juga bilang apabila misalnya kita ada nggak suka sama, ada hati yang kalau kita ketemu kita agak nggak suka, dihindarin dulu nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya bertemu siapa kayak gitu. Nah itu untuk menjaga hati kita. Nah kalau kita tahu ketika kita ngumpul di sana akan banyak gibahnya, ya udah secukupnya aja.
Kalau misalnya kita ngerasa, tapi kalau misalnya aku masih belum bisa ngerem diriku sendiri nih kayak gitu, dengan pengalaman kemarin keikut terus gibah kayak gitu kan, ya udah coba izin dulu nggak hadir kayak gitu. Atau cara lainnya apa, kita punya agenda positif lainnya, semisal diajak, aku udah ada agenda nih ini gitu kan. Jadi kita udah ada agenda yang menghalangi kita untuk ke sana. Nah, satu tipsnya itu. Terus yang kedua, semisal memang kita beraktivitas di sana gitu, ada misalnya di kampus kayak gitu kan, kerja kelompok, otomatis bertemu dengan orang-orang yang seperti itu kayak gitu kan. Apa yang harus kita lakukan? Jangan memulai. Maksudnya misalnya ada gini, udah kita diamin aja, nggak usah terlalu didengar. Pun kalau misalnya nanti dianggap sombong atau apa kayak gitu kan, ya udah. Misalnya dia memang pengen curhat nih, siapa tadi, Mbak siapa? Mbak Aul ya misalnya. Ada yang pengen curhat nih, Mbak Aul pengen curhat kayak gitu kan. Nah semisal, nah itu juga kita lihat, kalau misalnya curhatnya cuma berdua dan memang itu ada kebaikan yang bisa kita sampaikan, ya monggo, tapi hati-hati kitanya jangan keikutan. Makanya kita harus bisa ngukur diri kita sendiri nih, aku kira-kira bisa kebawa gibah apa enggak. Terutama kan tadi ya, mana nih kadang kita secara nggak sadar. Nah itu misalnya ada temen gibah ngajak kurang bermanfaat, nah itu tadi, kalau ngajak tadi kan kita bisa ngelis dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Oh maaf nggak bisa, aku ada agenda gini, kamu aja yuk ikut aku kayak gitu kan. terus terus itu tadi, kalau misalnya kurangin dulu bergaul, jangan terlalu banyak ubyang-ubyung, kalau kata orang bapak-bapak itu ya, kata orang tua, jangan terlalu kita bukber sana ikut, bukber sini ikut. Nah itu juga khawatir. Kalau sekali-sekali monggo boleh, misalnya untuk ada manfaat di dalamnya boleh. Tapi kalau misalnya dirasa kalau bukber ini udah pasti nggak taraweh nih, iya itu kan. PR banget kayak Aku dulu punya temen SMA gitu kan, satu kelas, kita kalau bukber tetap ada sholat taraweh berjamaah. Jadi ada agenda itunya gitu loh. Kalau misalnya enggak, ya aku pulang duluan kayak gitu. Kita ada yang pulang duluan. Jadi keinget kemarin Ustadz siapa yang ngomong, jangan sampai bukbermu merusak tarawihmu Iya, gitu. itu Ustadz Anton. Ustadz Anton ya? Iya, Masya Allah. Iya, jangan sampai bukbernya kita tuh ngerusak tarawih kita gitu kan. Jangan sampai bukber dari A sampai Z kita ikuti, terus A sampai Z nggak ada yang ikut tarawih gitu kan. Alasannya kan bisa tarawih di rumah gitu kan. Nah kalau kayak gitu itu ya kadang kan keikut sampai berikutnya gitu loh. Makanya kan Ramadan tuh kan ada orang ada yang bagi kan, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga gitu. 10 hari pertama itu biasanya orang semangat banget. Karena apa? Vibe-nya tuh, atmosfernya Vibes tuh lagi Ramadan. keren-keren, vibe Ramadan nih kayak gitu kan. Lagi semangat. Nah, 10 hari kedua kehabisan stamina gara-gara kita cuman dapat euforia aja. Kita pas pengen naikin stamina, tapi sudah habis gitu loh. Sudah habis karena terlalu tadi ya ngikut euforia. Terus yang ketiga, kita pas pengen bangkit tapi udah kehabisan tenaga. Yang ketiga udah habis tenaganya sama sekali, udah hilang gitu. Padahal harusnya Pas puncaknya Iya, adalah pas di akhir ya, Mbak. Makanya kan kita juga bisa tuh ngukur keimanan kita tuh stabil nggak di sana gitu loh. Ya jadi makanya di 10 hari lakukan, Allah kan nggak suka yang berlebihan ya, gitu ya. Maka ya udah sewajarnya. Misalnya kita di 10 hari justru grafiknya tuh harus naik terus gitu loh. Jadi kita 10 hari pertama kita harus kita harus mempersiapkan diri juga. Maksudnya kita melakukan ibadah. 10 hari kedua jangan sampai hilang gitu loh semangatnya. Kita tetap harus stabil. Dan 10 hari ketiga kita harus makin semangat gitu loh. Itu yang menunjukkan kestabilitasan iman kita juga salah satunya. Apalagi kalau puasa tuh banyak banget yang ngajak bukber kayak gitu. Ya tapi juga jangan semua, maksudnya ditolaknya dengan baik lah gitu. Bukber yuk di rumahku aja gitu. Nanti tak suruh pulang. Nah iya itu benar, dari TK kan, buka bersama TK. Iya, TK, SD. TK, SD, belum lagi SD-nya pindah-pindah kan. SD 1, SD 2, SD 3, SMP, SMA. Nah itu tadi teman kerja. Boleh nggak sih bukber? Boleh, tapi jangan sampai ngerusak tarawih kita gitu. Kan ada batasannya juga. Ya kalau udah bukber izin duluan kan nggak masalah ya kan.
Kan ada nanti dalilnya gini lagi nih biasanya, kan memenuhi undangan kan harus gitu Iya. kan, memenuhi undangan, hak muslim di atas muslim kan, salah satunya memenuhi, apabila diundang maka penuhi undangannya. Iya. Kalau misalnya kita bisa, ya udah cukup datang, ikut buka, habis itu kan ada jaraknya kan, ya udah kita langsung cari masjid terdekat kayak gitu. Makanya siapin mukena kayak gitu ya teman-teman. Nah gitu sih. Tadi yang pertanyaannya Mbak Aul itu tadi, kalau misalnya kita punya agenda-agenda yang positif agar kita bisa mengganti yang tadi yang tidak bermanfaat tadi, yang gibah-gibah itu dengan agenda-agenda yang positif. Semisal memang kita berada di satu lingkungan itu yang harus kayak kerja kelompok kayak gitu, jangan mulai dan udah nggak usah terlalu tanggapin, fokus apa yang harus dilakukan di sana. Ya seenggaknya tahanlah sebulan ini gitu. Dan mungkin itu tadi ya yang udah di-mention Mbak Linda, kalau bulan Ramadan ini ada orang gibah tuh nyetopnya tuh gampang gitu loh. Iya. Jadi puasa-puasa Iya puasa gitu. benar-benar lagi puasa gitu kan, orang kan Heeh. lebih paham gitu kan. Gitu. Itu kalau misalnya bisa di stop ya sudah di stop. Yes. Ini tuh ya Mbak Aulia. Terus ada pertanyaan lagi Mas? Assalamualaikum. Oh, ini nanyain tentang sikat gigi tadi Mbak ini. Untuk aturan bersikat gigi itu seperti apa? Karena saya masih bingung Kak. Masya Allah, jazakallah khair wa jazakillahu khair. Nah itu ya, jadi boleh nggak sih kalau kita puasa sikat gigi? Boleh, yang nggak boleh nelen odolnya. Iya. Gitu ya. Tapi kalau zaman dulu kan beliau pakai siwak ya gitu kan. Nah sekarang kan hukum sikat gigi sama seperti siwak. Nah cuman kalau semisal kita khawatir akan tertelan kayak gitu kan, ya nanti pas buka kayak gitu, jadi habis sahur itu sikat gigi. Kalau misalnya siang mau sikat gigi boleh kayak gitu, boleh. Tapi hati-hati jangan sampai tertelan, mungkin pemakaian odolnya jangan terlalu banyak, atau misalnya seperti apa namanya tadi aku nyampein, karena wangi mulut orang berpuasa itu wangi di hadapan seperti minyak kasturi ya di surga nanti. Jadi kalau misalnya boleh monggo kayak gitu, boleh. Tapi itu tadi ya, hati-hati agar tidak tertelan. Kalau misalnya aku orangnya kalau sikat gigi pasti ketelan kayak gitu kan, berarti kita udah tahu gitu kan. Apalagi sikat gigi yang manis gitu. Nah, terus sama kayak kumur-kumur gitu kan, bisa kalau misalnya kumur-kumur gimana gitu kan, boleh nggak sih orang puasa kumur-kumur kayak gitu kan. Boleh nggak? Boleh, tapi kalau masukin 3 kali harus keluar 3 kali. Jangan masukin 3 kali keluarnya cuma 2. Dan kumur-kumurnya jangan pakai es teh. Kumur-kumurnya pakai es teh kan agak enak itu. Nah sama kumur-kumurnya juga jangan terlalu menggebu-gebu ya, apa sih bahasanya, jangan terlalu Bersemangat gitu. banget. Jangan juga gitu, nggak usah. Jadi cukup dimasukkan, keluarkan gitu, keluarkan, jangan terlalu dikelilingin kayak gitu. Terus boleh nggak Kalau dikelilingin hilang. makanya kumur-kumur kan 3 kali, kok yang keluar cuma 2. Nah itu, terus mandi keramas terus ketika puasa. Boleh nggak berenang ketika puasa? Boleh nggak? Boleh. Iya boleh, asal jangan sambil berenang minum air kelelep. Sambil menyelam Iya, minum sambil menyelam minum air. Makanya kan Allah itu ini ya, jadi Allah itu ingin satu ibadah seorang hamba tuh menjadi ringan juga. Jadi misalnya apa nih, ketika kita berpuasa mandi bikin kita ringan, monggo boleh mandi. Begitu juga berenang, tapi kalau khawatir akan tertelan lebih baik ditinggalkan. Kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang siang-siang haus, mandilah biar seger. Kerawas, sawan gitu. Berendam, ya jangan lama-lama. Dan mulutnya jangan Dan- terbuka. Dan mau Wallahu a'lam. Oke, itu ya pertanyaannya untuk perihal sikat gigi. Terus ada pertanyaan lagi, Kak, bisa dijelasin nggak Kak hadis yang tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Nah, itu batasan tidurnya sampai mana? Segimana? Segitiga. Nah itu tadi yang kita bahas juga ya sedikit tuh ya, tidur adalah ibadah
Ya bahkan di luar bulan puasa. Karena apa? Menyelisihi setan. Setan itu tidak ada tidurnya. Maka kita boleh tidur terutama di sebelum zuhur, di waktu-waktu sebelum zuhur. Qailullah. Qailullah. Dan waktu qailullah itu ada batasannya. Ya cuman beberapa menit, ya nggak sampai berjam-jam. Jadi apa namanya? Boleh tidur siang tapi jangan sampai berlebihan, jangan sampai 2 jam, 3 jam kayak gitu enggak. Tapi kadang kan orang yang terlalu capek habis kerja itu kayak mana ya boleh istirahat. Ya jadi niatkan tidurnya tadi ya, tidurnya untuk ibadah. Misalnya ada yang dia memang dapat shift malam dan memang harus tidur siang agak lebih, ya monggo tapi jangan sampai buka gitu. Nanti belum buka nah gitu. Jadi memang dibatasin untuk waktu tidur dan tidur siang itu jangan banyak-banyak. Juga kalau tidur siang banyak-banyak tuh lemes juga sih badannya. Iya. Kadangan. Gitu sih. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Mbak, terkait mau minta tips biar khatam Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Saras ya. Iya. Gimana sih tips kita biar khatam Al-Quran berkali-kali? Nah, itu tadi kita bikin target. Kalau misalnya normalnya adalah setiap, kalau mau hafal satu ya nih, untuk hafal satu Al-Quran, setiap sholat baca 2 lembar. Untuk sekali khatam. Sekali khatam tuh setiap sholat baca 2 lembar, 2 lembar, kan 1 juz tuh 10 lembar. Kita punya sholat 5 waktu. 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, sehari habis 1 juz. Nah, kalau misalnya mau lebih dari itu berarti dibanyakin lembarannya. Ya 4 lembar, itu 2 kali khatam. Nah, jadi dilipatkan di sana. Nah, semisal Mbak, tapi kalau misalnya aku tuh kerja, aku kuliah kayak gitu kan. Waktunya kadangan untuk ngambil 2 lembar tiap sholat aja tuh nggak bisa, gimana? Dirapel. Misalnya di habis tarawih. Di habis tarawih kita sebelum tidur kita baca Al-Quran. Terus di mana lagi? Di sebelum sahur. Di waktu-waktu sepertiga malam tuh baca Al-Quran. Di mana lagi? Habis subuh, banyakin di waktu subuhnya untuk baca Al-Quran. Di mana lagi? Sebelum berangkat kerja baca Al-Quran. Di mana lagi? Misalnya naik kendaraan umum, baca di kendaraan umum. Boleh nggak sih Mbak baca Al-Quran di kendaraan umum? Boleh, gitu. Ya nggak boleh di WC umum. Nah, di kendaraan umum baca. Terus di sela-sela istirahat kantor boleh, istirahat kampus boleh. Jadi kita punya target nih. Kalau kita udah target, pokoknya hari ini aku harus selesai ini. Nah, kalau misalnya kita nggak selesai, seenggaknya kita bisa ngelihat nih target kita. Oh iya ya, aku masih kurang segini. Jadi kita terkejar. Boleh nggak sih Mbak apa namanya, baca Al-Quran ditargetin kayak gitu? Ya monggo, boleh. Itu yang memacu. Kalau misalnya kita nggak ditargetin, kadang kita lalai aja gitu kan. Kita malah males. Nah, itu sih tipsnya. Yang pertama itu tadi kita bikin target-targetnya mau berapa juz. Oke, 1 juz atau 2 juz. Intinya setiap sholat baca 2, itu udah habis 1 juz. Khatam sekali 30 hari. Nah, kalau misalnya tadi terlewat dirapelnya segera. Ya di waktu-waktu slow. Ya, jangan ditunda. Nantilah rapelnya tunggu 10 juz. Kadang kan tuh gitu. Kita kalau rapelnya ditunda, pasti kita males. Iya. Pasti itu. Karena ya penyakit. Terus yang kedua, kurangi waktu tidur. Nah, itu harus banget teman-teman. Kurangi waktu tidur, kurangi makan. Tadi ya, kurangi bergaul. Jangan terlalu banyak bergaul deh. Coba fokus dulu ibadah. Jangan terlalu tadi harusnya bisa dipakai baca Al-Quran, malah ngobrol yang gak jelas. Tadi salah satu tipsnya juga biar kita gak tergoda itu baca Al-Quran. Lagi ngobrol-ngobrol baca Al-Quran. Kadang kan orang itu akan menilai kita, oh ini kalau lagi baca Al-Quran gak akan diajak gibah kayak gitu kan. Terus tadi ya, yang pertama tadi kita pasang mau berapa targetnya. Terus bisa kalau 1 kali khatam itu baca 2 lembar sebelum sholat, segera dirapel. Kemudian kurangin tidur, kurangin makan. Kalau biasanya habis makan tuh lemes, bawa Al-Quran tuh kemana-mana. Nah, biasanya dari kita bawa Al-Quran tuh kayak ada rasa pengen baca Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran kita tinggal tuh males nanti rasanya. Bawa Al-Quran kita kemana-mana. Sama mungkin satu, itu sih kalau untuk tipsnya. Tapi
pernah ngebahas ini kan kita waktu kemarin, lebih utama ketika bulan Ramadan itu baca Al-Qur'an atau baca makna, baca Iya. Quran beserta tafsirnya atau tadabur atau baca artinya kayak gitu. Nah, ini menarik ya teman-teman, kemarin juga dijelaskan kalau kata Ustadz Anton, ya selagi kalian bersama Al-Qur'an itu baik. Intinya, mau baca Al-Qur'annya aja atau mau baca terjemahannya aja, selagi bersama Al-Qur'an itu baik. Nah, tapi orang-orang soleh terdahulu mengutamakan di bulan Ramadan 1 bulan ini untuk fokus membaca, untuk fokus baca Al-Qur'an. Karena apa? Tadabur, tafsir, arti dibacanya 11 bulan selainnya. Gitu, dibacanya 11 bulan selain. Makanya kan para imam itu ada yang khatam sampai 30 kali. Berarti 1 hari itu sekali khatam kayak gitu kan. Nah, itu coba berarti lebih banyak berinteraksi dan membacanya itu boleh kayak gitu. Nah, intinya selagi teman-teman bersama Al-Qur'an itu baik. Gitu ya teman-teman, mungkin karena waktunya udah ini untuk Q&A. Nanti kalau misal teman-teman ada pertanyaan bisa di grup insyaallah gitu. Oke, mungkin terakhir dari Mbak Farah ada sedikit nasihat atau Apa ya? Ya, Insya Allah udah banyak ya tadi Mbak Iya. sebenarnya. Tadi semuanya nasihatnya didengerin lagi aja di sambil ngobrol podcast atau di YouTube. Ya, ini untuk aku pribadi juga, untuk teman-teman yang beraktivitas, karena maksudnya mungkin banyak di sini beraktivitas, Vina, Linda, aku juga beraktivitas di bulan Ramadan. Tadi ya, kita pahami bahwasannya Ramadan itu banyak keberkahan dan banyak pahala. Jadi jangan pernah sia-siakan Ramadan. Ibaratnya kita main game, ini tuh babak bonus gitu loh. Ya kan? Ibarat main game, kalau babak bonus kan kita nggak pengen ketinggalan 1 koin pun kan kalau kita main babak bonus kan. Nah, maka perbanyaklah beribadah, perbanyaklah melakukan hal-hal kebaikan, tinggalkan yang kira-kira tidak bermanfaat atau yang kemaksiatan itu ditinggalkan. Terus minta bantuan sama Allah agar kita bisa bertemu dengan Ramadan, menyelesaikan Ramadan, dan semoga Ramadan bertemu dengan kita. Dan yang terakhir untuk kita semua, jangan pernah kita menyia-nyiakan Ramadan di tahun ini, karena kita nggak pernah tahu apakah di tahun depan kita bisa mendapatkan Ramadan lagi atau enggak. Allah bisa. Insya Allah tertampar ya. Jadi dan kalau bisa Ramadan yang tahun ini tuh lebih baik daripada tahun-tahun kemarin, karena kan tadi yang Mbak Farah bilang ya, rugi kalau misal lebih buruk atau sama aja kayak gitu. Dan juga jangan sampai sibuknya kita melupakan kita dari mengingat Allah. Itu. Terus mungkin ini karena udah H-6 ya. Tapi kita maksimalin 6 hari ini untuk mempersiapkan datangnya bulan Ramadan gitu. Kita sambut dengan gembira dan juga kita sambut dengan ilmu gitu ya Mbak Farah. Masya Allah, insya Allah. Gitu. Mungkin itu Mbak Linda. Iya, mungkin itu ya teman-teman yang bisa kita Mbak Farah, Linda dan kita kita sharingkan ya pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya gitu. Terus mewakili Mbak Linda dan Mbak Farah juga, kalau misalkan ada salah-salah kata gitu kita mohon maaf. Dan kalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah. Kalau misalkan ada kesalahan itu datangnya dari setan. Jadi kita nggak salah. Kita nggak salah. Begitu ya. Terus habis itu buat yang ketinggalan episode hari ini bisa dilihat lagi di YouTube-nya Yuk Ngaji Jogja, sama di podcast kita di Sambil Ngobrol Podcast. Terus bisa juga lihat episode-episode sebelumnya. Gitu. Insya Allah kita ketemu lagi di modis selanjutnya. Amin ya Allah. Gitu. Ya mungkin gitu aja, karena tadi kita buka dengan doa, kita juga tutup dengan doa dulu ya teman-teman. Kita berdoa dengan doa kafaratul majelis. Berdoa mulai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kami mohon undur diri ya. Saya Linda dan saya Vina. Saya Farah. Kami pamit
pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.